Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rokomariah. Saya bersama teman-teman kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen, Ibu Ella Munifatus Sa'diah untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berikut penjelasan yang akan disampaikan dari teman-teman kelompok 4. Pancasila dan ketatanegaraan. Pancasila yaitu merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer, disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undang serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Negara adalah yang dilakukan di dalamnya ada rakyatnya, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara dapat dilihat dari dua segi perwujudan, yakni sebagai satu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu gejala hukum. Hubungan Pancasila, Proklamasi, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Secara formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dengan fungsi selain sebagai mukadimah Undang-Undang 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, karena Pembukaan Undang-Undang 1945 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya. Pada material berupa proses perumusan Pancasila, sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, disusul pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kaitan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Melalui proklamasi, bangsa Indonesia memberitahukan kepada warga negara sendiri serta kepada warga dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 serta pembukaannya dalam hal ini mengikat bangsa Indonesia sebagai kepada beberapa prinsip sendiri dan memberitahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan dan pengamalan dalam Pancasila belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan seperti penyimpangan yang marak terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk memberi gambaran tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, bangsa Indonesia memerlukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut.
temuan penelitian tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai pemahaman itu mencakup nilai-nilai untuk dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam implikasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 alasan utama. Yang pertama, berangkat dari pemaknaan reformasi atau memperbarui konstitusi. Yang kedua, adanya pendapat yang dibangun Supomo yang dinilai menularkan pikiran-pikiran fasis melalui paham integralistiknya. Yang ketiga, didasarkan pada pandangan Undang-Undang Dasar 1945 yang menilai memiliki watak yang sentralistik. Nah, selanjutnya, implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan 1. Penegasan negara hukum. Maksudnya adalah proses penyelesaian setiap masalah melalui prosedur hukum tanpa diselesaikan melalui prosedur politik. Yang kedua, pemilihan umum secara langsung. Dalam hal ini, setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga dapat mencegah terjadinya politik transaksional atau politik tertutup. Dan yang ketiga, penguatan sistem check and balance adalah sebuah mekanisme untuk selalu melakukan pengawasan dan penyeimbangan oleh kekuasaan negara dengan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi. Check and balance adalah saling mengontrol dan mengawasi. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia menurut sila pertama. 1. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjamin setiap orang umum melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. 3. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Hak asasi manusia menurut sila kedua. 1. Hak tidak untuk diperbudak maupun dianiaya. 2. Pengakuan sebagai manusia pribadi. 3. Hak untuk mendapat peradilan yang bebas. Hak asasi manusia menurut sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia atau kebangsaan adalah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas suku, golongan, partai, dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Indonesia. Dalam arti, adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan yang lainnya. Hak asasi manusia menurut sila keempat. 1. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia. 2. Hak mengeluarkan pendapat. 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara. Kemudian yang terakhir, hak asasi manusia menurut sila kelima. 1. Hak untuk hidup layak. 2. Adanya hak atas jaminan sosial. 3. Adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.